Hujan deras dan angin kencang menerjang Kabupaten Banjarnegara dan menumbangkan pohon. Kuasa hukum keluarga siswa SMK di Kota Semarang yang tewas ditembak polisi meminta Komite Kode Etik Polri Polda Jawa Tengah untuk tidak mengabulkan upaya banding yang dilakukan oleh pelaku. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2025 naik 6,5%. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Kisi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, akibat hujan deras yang menerjang wilayah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, sejumlah titik mengalami longsor dan menutup akses jalan utama masuk desa. Longsor yang terjadi di Desa Campur Sari, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menutup akses masuk desa. Longsor dari tebing dengan ketinggian sekitar 8 meter menyebabkan material longsor sempat menumpuk di jalan dengan ketebalan 1 meter. Selain memutus akses jalan, material longsor juga menimbun rumah warga. Saat ini ada 6 titik. Jadi yang paling parah yaitu akses jalan umum. Yang satu, yang kedua juga jalan umum tapi enggak segitu parah. Tapi yang paling parah ini jalan. Yang lain itu longsor menimpa rumah warga. Itu ya bisa disebutkan parah. Untuk kejadian hujan kemarin memang cukup lebat dan terdampak itu untuk wilayah Kejajar ada kurang lebih 5 titik. 5 titik yaitu ada pohon tumbang. Namun yang terfokus ini ada di wilayah Desa Campur Sari, Kecamatan Kejajar ini, di jalan menuju Dusun Pelemburan itu ada 4 titik longsor juga, dan yang satu memang semalam memang cukup banyak material longsorannya sehingga semalam sampai tadi pagi tidak bisa diakses untuk roda 2 maupun roda 4, dan sudah dilakukan gotong royong karena memang ini kebutuhan warga untuk segera bisa mengakses dan beraktivitas. Cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah telah mengakibatkan bencana hidrometeorologi yakni longsor, banjir, dan pohon tumbang. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Wonosobo, Jawa Tengah. Sementara itu, hujan deras yang disertai angin kencang yang melanda Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Rabu sore menyebabkan sejumlah pohon di Jalan Nasional tumbang. Subhanallah. Inilah detik-detik hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejumlah kendaraan yang melintas harus menepi dan berhenti. Dan kuatnya angin membuat sejumlah pohon yang berada di sepanjang Jalan Raya Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara, tumbang. BPBD Kabupaten Banjarnegara juga menyebut adanya rumah dan juga kendaraan yang rusak akibat peristiwa ini. Oh, sedulur, dihitung pohon yang tumbang banyak sekali ini. Ya Allah. Jalur wilayah Kecamatan Purwanegara mulai dari Gemiwang sampai di Danaraja telah mengakibatkan pohon yang berada di pinggir jalan nasional tumbang, mengakibatkan 2 rumah rusak ringan dan 2 mobil juga rusak ringan. Petugas SAR gabungan langsung mengevakuasi pohon yang tumbang.
Harsono, Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kita bergeser ke kota Semarang. Hujan deras yang menyebabkan banjir melanda di sejumlah wilayah di kota Semarang. Akibatnya sungai meluap dan merendam permukiman warga serta jalan raya. Hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi di kota Semarang dan Kabupaten Semarang sejak Rabu sore hingga malam mengakibatkan rumah warga di Perumahan Dahlia Meteseh, Kecamatan Tembalang terendam banjir karena jebolnya tanggul sungai yang tidak kuat menahan arus sungai. Ratusan warga pun harus mengungsi. Jadi kan karena tanggulnya jebol, jadi kan airnya meluap ke sini. Jadi hujan dari Kalau hujannya kan tadi dari jam 5 ya. Terus ini warga pada kemana saja Bu yang terdampak? Air luapan sungai langsung melimpah ke permukiman warga akibat jebolnya tanggul sepanjang 20 meter. Ini salah satu dari dampak yang saya kira teman-teman sudah tahu. Kota Semarang tadi sore mulai jam 5 itu kan hujan sangat lebat. Hujan sangat lebat dan puncaknya pukul 18:30 lah, setengah 7 malam. Salah satu dampaknya langsung karena volume debit air besar di Kali Tunggu sehingga talut yang ada di depan saya ini jebol kurang lebih 20 meter sehingga air langsung melimpas masuk ke perumahan yang ada di sini. Petugas BPBD Kota Semarang mengerahkan pompa untuk mempercepat surutnya genangan air. Dan bersama dengan Dinas Pemadam Kebakaran, petugas BPBD juga membersihkan lumpur yang terbawa oleh banjir. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, pasca banjir yang disebabkan tanggul jebol di Perumahan Dahlia Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, warga langsung melakukan bersih-bersih rumah dari material lumpur yang terbawa saat banjir. Dengan dibantu petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan petugas Dinas Kebakaran Kota Semarang, warga Perumahan Dahlia Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang melakukan bersih-bersih rumah. Proses bersih-bersih rumah pun sangat memakan waktu karena saat banjir, banyak lumpur yang masuk ke rumah warga. Warga juga masih berusaha mencari barang yang masih bisa diselamatkan. Namun sayangnya sejumlah barang seperti elektronik, pakaian hingga kasur tidak bisa diselamatkan karena terendam air dan lumpur. Ada berapa untuk sementara kalau diungsikan belum ada, baru tadi malam dievakuasi aja itu. Berarti lumpurnya masuk rumah semua ya? Lumpur yang di wilayah RT 02 itu masih banyak sekali yang di rumah-rumah itu. Sulit untuk kebersihannya. Dan saat ini masih menunggu air bersih. Dari PMI kelihatannya nanti ada datang air bersih sekitar 3 armada. Kasur semua itu basah semua, udah bisa tidur. Dan terus ini Lumpur sampai masuk Bu ya? mahal segini air itu. Bu, untuk air bersih gimana Bu? Susah. Ini buat ngepel itu air kecil kan udah butuh semua airnya. Warga meminta pihak terkait untuk segera membangun tanggul yang jebol lantaran saat ini masih musim penghujan. Warga khawatir air sungai akan melimpas ke permukiman dan terjadi banjir. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, sebuah jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Blora, Jawa Tengah ambrol karena diterjang banjir. Ambrolnya jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Blora ini lantaran usia yang sudah tua dan lapuk karena diguyur hujan deras. Petugas setempat akhirnya menutup akses jembatan karena membahayakan bagi pengguna jalan. Putusnya jembatan penghubung Desa Keser dan Desa Tunjungan ini membuat aktivitas warga terganggu karena harus memutar sejauh 6 km untuk menuju pusat kota. Di sisi kanan longsor, menutupi aliran air, akhirnya air itu masuk ke belakang pondasi jalan. Terus gerus ke pondasi yang bawah, akhirnya amblak, dilewati kemarin ada armada muat pedal, dilewati akhirnya amblak. Perbaikan sendiri kita akan membuat jembatan baru Pak.
Rencana seperti itu. Ini jalan, karena ini jalan utama Ruas Tunjungan Keser, Pak. Keser Tunjungan. Jalan Kabupaten, Kewenangan Bina Marga Kabupaten. maksudnya jembatan baru berarti nanti ini nggak difungsikan lagi jembatan lama ini? Nggak lagi karena masyarakat menginginkan jembatannya dipindah. Karena untuk lahan pertanian yang sisi selatan, kalau musim hujan, para petani tidak bisa tanam. Warga berharap agar jembatan segera dilakukan perbaikan. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Kuasa hukum keluarga siswa SMK di Kota Semarang yang tewas ditembak polisi meminta Komite Kode Etik Polri, Polda Jawa Tengah untuk tidak mengabulkan upaya banding yang dilakukan oleh pelaku. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Gesi Lutfia. Menyikapi langkah hukum banding yang dilakukan oleh Aibda RZ, pelaku penembakan siswa SMK di Kota Semarang, pasca sidang etik yang digelar di Mapolda Jawa Tengah, kuasa hukum keluarga korban Gama meminta Komite Kode Etik Polri Polda Jawa Tengah untuk tidak mengabulkan upaya banding tersebut. Dengan pertimbangan pelaku melakukan tindak tercela dengan menembak 3 orang pelajar secara brutal hingga menyebabkan 1 orang meninggal dunia, kuasa hukum keluarga korban tewas Gama mendesak Komite Kode Etik Polri Polda Jawa Tengah untuk tidak mengabulkan banding yang dilakukan oleh pelaku, yaitu Aibda RZ. Pelaku juga dinilai mencoreng institusi Polri dengan melanggar hak asasi manusia. Saya yakin banding itu tidak akan diterima. Kenapa? Karena dasar pertimbangan dari Komisi Etik itu bahwa Aibda Robik secara meyakinkan fakta di persidangan bahwa dia telah melakukan tindakan tercela atau sewenang-wenang. Karena dia tidak bisa membuktikan bahwa dia dalam kondisi dalam kondisi untuk menyelamatkan diri, dalam kondisi untuk menyelamatkan orang lain, atau dalam kondisi terancam nyawanya, tidak bisa terbuktikan. Kuasa hukum keluarga korban Gama juga akan melaporkan Kapolrestabes Semarang serta oknum wartawan yang dinilai mengaburkan kronologi kejadian yang sebenarnya saat kejadian penembakan terhadap 3 pelajar di Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara, agar barang bukti sitaan tidak digunakan kembali untuk kejahatan, Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Semarang kembali melakukan pemusnahan barang bukti dari 118 perkara dalam kurun waktu 3 bulan. Kejaksaan Negeri Kota Semarang kembali melakukan pemusnahan barang bukti dari 118 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan selama 3 bulan. Adapun barang bukti yang dimusnahkan antara lain narkotika, psikotropika dan kesehatan, alat komunikasi dan senjata tajam. Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Rina Dwi Sumarwati mengatakan pemusnahan barang bukti seperti ini rutin dilakukan. Ada 118 perkara yang terdiri dari beberapa jenis barang bukti. Ada sabu sekitar 108 paket, ganja 2 paket, tembakau sintetis 1 paket, psikotropika terdiri dari apagolam 106 butir, linaclonazepam 100 butir, dari kesehatan pil jenis Ogoje 5.040 butir, ada jenis alat komunikasi yaitu handphone ada 102 unit, senjata tajam ada 12. Dari kurun waktu 3 bulan. Dalam 1 tahun, Kejari Kota Semarang melakukan pemusnahan barang bukti sebanyak 3 hingga 4 kali dengan tujuan barang bukti tersebut tidak digunakan kembali untuk kejahatan.
Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Pekalongan menyerahkan uang pengganti sebesar 500 juta rupiah dari terpidana kasus tindak pidana korupsi atau Tipikor, pengelolaan parkir. Uang tersebut telah dikembalikan ke kas daerah pemerintah Kota Pekalongan sebagai pengembalian kerugian negara. Uang pengganti sebesar 500 juta rupiah dari terpidana kasus tindak pidana korupsi atau Tipikor merupakan titipan pengembalian kerugian negara dari Direktur PT SJR Doni Eko Wijaya saat proses penuntutan oleh Kejari. Eksekusi dilakukan setelah kasus tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkrah sesuai dengan amar putusan Pengadilan Tipikor Semarang pada 2 Desember 2024. Penyerahan uang dilakukan oleh Kepala Kejari Kota Pekalongan, Anik Hanifah, melalui Kasipitsus Rahadian Wisnuwardana kepada Bendahara Keuangan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan untuk kemudian diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan. Sebelumnya uang tersebut disimpan di rekening, namun karena tidak ada upaya hukum lanjutan dari terpidana dan sudah berkekuatan hukum tetap, dana tersebut diserahkan ke kas daerah pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perhubungan sesuai amar putusan pengadilan. Jadi di samping eksekusi terhadap pidana badan, kita juga eksekusi barang bukti berupa 500 juta rupiah yang diserahkan atau disetorkan ke kas negara JKI daerah, yaitu Dinas Perhubungan Kota Pekalongan. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 tahun 1 bulan kepada Doni Eko Wijaya. Selain itu, ia diwajibkan membayar denda 50 juta rupiah dengan subsidiar kurungan 1 bulan jika denda tidak dibayarkan. Doni terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan parkir di tepi jalan umum Kota Pekalongan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2025 naik 6,5%. Informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2025 yang mengalami kenaikan 6,5% sehingga menjadi Rp2.049.349. Perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah diharapkan bisa melaksanakan ketetapan ini mulai 1 Januari 2025. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara resmi mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Dengan kenaikan tersebut, UMP Jawa Tengah 2025 naik dari semula Rp2.039.947 menjadi Rp2.169.349. Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/38 Tahun 2024 tentang upah minimum provinsi tahun 2025. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana mengatakan, upah minimum provinsi ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun atau lebih dan berpedoman pada struktur dan skala upah yang berlaku. Bahwa UMP Jawa Tengah tahun 2025 sebesar Rp2.169.349. Jumlah itu mengalami kenaikan sebesar 6,5% atau Rp132.402 dari UMP tahun 2024 sebesar Rp2.036.947. Berdasarkan rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Desember 2024, upah minimum
berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih ini berpedoman pada struktur dan skala upah. Kemudian penetapan UMP ini untuk melindungi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun agar tidak dibayar di bawah upah yang telah ditetapkan. Dengan ditetapkannya upah minimum Provinsi Jawa Tengah yang naik sebesar 6,5% ini diharapkan seluruh perusahaan di Jawa Tengah segera menyesuaikan dan melaksanakan mulai 1 Januari 2025. Dan setelah penetapan UMP ini, pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah akan mengusulkan besaran upah minimum kabupaten kota atau UMK tahun 2025. Penetapan UMK tahun 2025 diharapkan dapat dilakukan paling lambat pada 18 Desember 2024. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari kota Semarang, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka diagendakan akan memimpin apel kesiapsiagaan bencana nasional di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Jumat 13 Desember 2024. Apel ini akan diikuti oleh 5.000 peserta. Apel kesiapsiagaan bencana nasional yang digelar oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang pada Jumat 13 Desember akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan diikuti oleh 5.000 personel dari perwakilan daerah seluruh Basnas se-Indonesia. Pimpinan Basnas RI bidang pendistribusian dan pendayagunaan, Saida Sawan MA menegaskan, 5.000 personel tersebut terdiri dari relawan Basnas Tanggap Bencana dari 30 provinsi dan 360 kabupaten kota, tenaga medis, serta non-medis Rumah Sehat Basnas. Apel siaga bencana yang akan dihadiri oleh 5.000 relawan se-Jawa dan akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Mas Wapres Gibran. Ini bentuk konsolidasi kami untuk kesiapsiagaan bencana karena kita tahu bahwa kebencanaan sampai hari ini data secara nasional itu sudah terjadi 1.948 kali bencana. Dan ini mengapa penting bagi Basnas? Karena setiap kebencanaan itu selalu memunculkan kemiskinan baru. Dan sesuai dengan syariat zakat, bahwa zakat ini harus bisa menyelamatkan nyawa atau hifdzun nafas. Sementara untuk kesiapsiagaan bencana ini, Basnas RI telah menganggarkan 15% dari pemasukan Basnas di masing-masing daerah. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gesi Lutfiah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.